Di sebuah kota besar, sebuah pabrik rendang yang terlupakan menyimpan rahasia kelam yang telah mengintai selama berabad-abad. Ketika seorang pengusaha muda mencoba menghidupkan kembali usaha tersebut, ia tanpa sadar membuka pintu bagi kutukan yang telah lama terpendam. Setiap kali seseorang mencoba memasak rendang tanpa menghormati asal-usulnya, sesuatu yang tak kasat mata bangkit, lapar akan jiwa mereka. Kini, setelah banyak yang hilang tanpa jejak, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Di sebuah nagari tua di jantung Minangkabau, hiduplah seorang ibu tua bernama Mak Siti. Ia adalah seorang juru masak yang sangat dihormati karena keahliannya mengolah daging dengan rempah-rempah yang tak tertandingi. Namun, tak banyak yang tahu bahwa keahliannya itu bukan semata karena pengalaman atau warisan keluarga, melainkan berasal dari sebuah perjanjian yang tak boleh dilanggar. Konon, bertahun-tahun sebelumnya, saat musim paceklik melanda, Mak Siti hampir kehilangan seluruh keluarganya karena kelaparan. Putus asa, ia pergi ke hutan terlarang di kaki Gunung Merapi untuk mencari makanan. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan tua berjubah hitam yang kulitnya sekelam malam. Perempuan itu menawarkan bantuan dengan satu syarat. Mak Siti harus memasak daging dengan resep rahasia yang akan diberikan, dan siapapun yang mencicipinya akan selalu teringat dan tak akan pernah bisa melupakan rasanya. Dalam ketakutan dan rasa lapar, Mak Siti setuju. Ia menerima seikat rempah-rempah dari perempuan itu dan pulang. Sesampainya di rumah, ia mulai memasak sesuai petunjuk yang diberikan. Daging harus dimasak lama di dalam santan dan rempah hingga menghitam, sehingga bumbunya meresap sempurna. Malam itu, keluarganya yang hampir mati kelaparan akhirnya menikmati hidangan lezat yang belum pernah mereka cicipi sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suaminya yang tadinya lemah tiba-tiba tampak lebih bertenaga, matanya berbinar dengan gairah yang berbeda. Tetangganya yang ikut mencicipi juga merasakan hal serupa, seperti ada daya tarik mistis yang membuat mereka ingin makan lagi dan lagi. Dari sanalah kabar tentang masakan Mak Siti menyebar ke seluruh nagari hingga akhirnya sampai ke telinga para datuk dan penghulu. Suatu malam, saat Mak Siti sedang mengaduk kuali besarnya, perempuan berjubah hitam itu muncul kembali. Dengan suara dingin, ia mengingatkan Mak Siti tentang janji yang harus ditepati. Makanan ini akan terkenal, tapi kau harus ingat, ada harga yang harus dibayar, bisiknya sebelum menghilang di antara kepulan asap dari kuali mendidih. Sejak saat itu, siapapun yang memasak rendang dengan niat yang tidak tulus, entah karena tamak, serakah, atau ingin menguasai dunia kuliner dengan kesombongan, akan merasakan akibatnya. Dikatakan bahwa di setiap sendok rendang yang dibuat tanpa hati, ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang mulai mengintai dari balik bayangan. Dan hingga kini, di dapur-dapur tradisional Minangkabau, saat aroma rendang mulai memenuhi udara, ada yang percaya bahwa Mak Siti masih mengawasi, memastikan janji itu tetap ditepati. Seiring waktu, rendang semakin dikenal, tidak hanya di pelosok Minangkabau, tetapi juga di negeri-negeri jauh yang bahkan tak pernah didengar oleh Mak Siti. Namun, di balik kejayaan hidangan ini, bisikan tentang kutukan mulai terdengar lebih sering. Di sebuah rumah gadang yang besar, seorang pemuda bernama Rajo Dani tengah berusaha membuat rendang dalam jumlah besar. Ia seorang saudagar kaya yang melihat peluang untuk menjual rendang ke luar negeri, meraup keuntungan tanpa batas. Ia memerintahkan para pelayannya untuk memasak siang dan malam. Tetapi tak seorang pun di rumah itu
yang pernah mendengar doa sebelum memasak atau menyebut asal-usul hidangan yang sedang mereka buat. Pada malam ketiga, di saat kuali-kuali raksasa masih mengepulkan asap tebal, salah seorang pekerja dapur tiba-tiba melihat bayangan aneh di pojok ruangan. Seorang wanita tua berjubah hitam, matanya menyala seperti bara, berdiri tanpa bersuara. Pekerja itu menjerit, membuat yang lain berlari menghampiri. Tetapi saat mereka melihat ke sudut itu, wanita tua itu sudah menghilang, hanya meninggalkan jejak kaki basah di lantai tanah. Keesokan harinya, daging dalam semua kuali itu berubah, tidak menjadi empuk, tidak pula menghitam dengan bumbu yang meresap, melainkan menjadi keras seperti batu. Tak peduli berapa lama mereka memasaknya, daging itu tetap tak bisa dimakan. Raja Dani yang marah memerintahkan mereka untuk membuang semuanya dan memasak ulang. Namun, sebelum rendang yang baru selesai, hal yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu pekerja mendengar suara pelan di telinganya, seperti bisikan angin di malam sunyi. Kalian tidak berdoa, kalian tidak ingat janji ini. Kalian memasak hanya untuk emas, bukan untuk hati. Seorang nenek tua yang tinggal di dekat rumah Gadang memperingatkan mereka untuk menghentikan semua ini. Tapi Raja Dani menertawakannya. Ia berpikir bahwa ini hanyalah tahayul, cerita lama untuk menakut-nakuti mereka yang lemah. Namun, malam itu, saat ia duduk di dalam kamarnya yang luas, mengelilingi dirinya dengan tumpukan uang hasil dagangnya, ia mendengar suara sendok kayu mengaduk kuali di dapurnya. Padahal, tak ada seorang pun yang berada di sana. Baunya pun aneh. Bukan aroma rempah yang kaya, bukan santan yang mengental, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba bangkit dari tempat duduknya, tetapi kakinya terasa berat, seolah sesuatu sedang mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah lantai. Di luar, angin berhembus lebih kencang. Asap dari dapur tak lagi berwarna putih, melainkan hitam pekat, seakan ada sesuatu yang terbakar bukan dari dunia ini. Dan di antara kepulan asap itu, perlahan-lahan sesosok tubuh mulai tampak. Raja Dani menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia melihat sesosok tubuh perlahan muncul di tengah asap hitam pekat itu. Bentuknya samar, tinggi, kurus, dan berjubah hitam. Namun yang paling mengerikan adalah matanya, dua lubang gelap yang dalam, seperti jurang tanpa dasar. Kaki Raja Dani terasa lemas, tapi ia memaksa dirinya mundur, menabrak meja di belakangnya hingga tumpukan uang yang ia kumpulkan berserakan di lantai. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Lalu sosok itu mulai berbicara. Suaranya dalam, parau, bergema seakan berasal dari balik dunia yang tak terlihat. Kau masak tanpa jiwa, kau masak tanpa hormat. Kau pikir rendang hanya daging dan rempah, kau lupa ada janji yang harus ditepati. Tiba-tiba, dari dalam dapur, suara kuali yang dipukul terdengar bertalu-talu. Suara itu semakin keras, semakin cepat, hingga terdengar seperti ribuan tangan memukul logam dalam irama yang kacau. Para pekerja yang berada di luar rumah Gadang berteriak ketakutan, beberapa lari, tetapi yang lain hanya bisa terpaku melihat bayangan-bayangan bergerak di dalam kepulan asap yang menjalar keluar dari jendela dan pintu. Raja Dani mencoba merangkak ke arah pintu, tapi saat itu ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, kasar, dan mencengkeram erat. Ia menoleh dan sosok berjubah hitam itu kini berdiri tepat di hadapannya. Kini kau akan tahu apa yang terjadi pada mereka yang melupakan asal-usulnya. Seketika, api dari dapur menyala lebih besar. Asap hitam semakin pekat, membentuk bayangan-bayangan yang menari di dinding rumah Gadang. Dan di luar, para tetua yang melihat kejadian ini hanya bisa berbisik pelan. Kutukan itu kembali, kutukan itu belum berakhir.
Dan malam itu, rumah gadang Rajodani tak lagi terang dengan nyala dapur. Yang tersisa hanyalah aroma hangus yang tak seperti rendang dan suara gemuruh kuali yang terus beradu dalam kegelapan. Keesokan harinya, penduduk nagari berkumpul di depan rumah gadang Rajodani. Rumah itu masih berdiri, tapi sesuatu terasa berbeda. Asap hitam yang semalam membumbung tinggi kini telah hilang, meninggalkan bau anyir yang bercampur dengan rempah-rempah yang terbakar. Para pekerja yang berhasil keluar semalam masih terguncang. Mata mereka kosong, tubuh mereka gemetar, seolah sesuatu telah menghisap jiwa mereka. Tak satu pun dari mereka mau berbicara tentang apa yang mereka lihat di dalam. Hanya satu hal yang jelas, Rajodani tidak terlihat dimanapun. Beberapa orang berani masuk ke dalam rumah gadang meski jantung mereka berdegup keras. Di dapur, kuali besar masih berada di tempatnya, tetapi isinya telah berubah. Tidak ada daging, tidak ada rendang, hanya cairan hitam pekat yang menggenang di dasar kuali, memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan pakaian Rajodani yang tertata rapi di lantai, seolah tubuhnya telah menguap, meninggalkan hanya kain dan aksesorisnya. Namun, yang paling mengerikan adalah di dinding dapur terdapat bekas cakaran panjang, seolah seseorang mencoba meraih sesuatu sebelum diseret pergi. Salah seorang tetua yang mengenali tanda-tanda ini segera berlutut dan berdoa. "Kutukan ini telah mengambilnya," bisiknya. Tapi ini belum selesai, belum selesai. Malam berikutnya, ketika penduduk nagari mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, seorang ibu tua yang sedang memasak mendengar sesuatu dari kuali rendangnya. Awalnya samar, seperti bisikan halus yang terbawa angin. Tetapi semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang berbicara langsung dari dalam kuali. "Aku lapar." Sang ibu membeku. Ia menoleh ke arah rendang yang sedang ia masak. Buih santan yang mendidih tiba-tiba bergerak tak wajar, membentuk pusaran kecil yang berputar perlahan, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dan di luar sana, angin dingin mulai berhembus, membawa aroma rendang yang tidak seperti biasanya, bukan harum rempah, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar. Ibu tua itu gemetar. Sendok kayunya hampir terlepas dari genggaman saat pusaran dalam kuali semakin membesar. Suara mendidihnya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip bisikan, bercampur dengan desisan yang membuat bulu kuduknya meremang. "Aku lapar, aku ingin kembali." Dengan tangan gemetar, ibu itu mencoba memadamkan api di bawah kuali. Tetapi api itu justru menyala lebih besar, nyaris melahap tungku. Asap mulai membentuk bayangan di dinding dapurnya, seolah ada sosok yang mengintip dari balik kegelapan. Dari luar, tetangga-tetangganya mulai berdatangan, tertarik oleh aroma yang aneh, sesuatu yang mengundang sekaligus mengancam. Beberapa di antara mereka melihat ke dalam rumah hanya untuk mundur dengan wajah pucat pasi. Di dalam dapur, bayangan dari kuali mulai menjulur seperti tangan, merayap perlahan ke lantai, mencari sesuatu atau seseorang. Ibu tua itu akhirnya berlari keluar, napasnya memburu. Ia menemukan seorang dukun tua di ujung nagari, seseorang yang selama ini dihormati, tetapi jarang dipanggil kecuali dalam keadaan darurat. Tanpa banyak bicara, dukun itu mengikuti ibu tua tersebut kembali ke rumahnya. Namun, saat mereka tiba, dapur itu sudah kosong. Kuali masih mendidih, tetapi tidak ada lagi pusaran di dalamnya. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya satu hal yang tersisa. Di lantai dapur, terukir dengan abu hitam, sebuah kalimat yang membuat darah ibu tua itu membeku. Dia belum selesai. Malam itu, kabar menyebar ke seluruh nagari. Para tetua berkumpul, berbisik tentang sesuatu yang seharusnya telah dilupakan.
tentang janji lama yang tak ditepati, tentang sesuatu yang kelaparan yang telah menunggu terlalu lama. Di rumah-rumah lain, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali mereka memasak rendang, ada momen singkat di mana kuali mereka terasa lebih berat. Setiap kali mereka mengaduk, ada detik di mana sendok kayu seolah tersangkut pada sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika mereka mencium aromanya, ada jejak bau lain yang tidak mereka kenali. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh dari nagari, seorang pedagang kaya di kota besar bersiap membuka usaha baru, mengemas rendang dalam jumlah besar, menjualnya ke negeri-negeri seberang. Ia tidak tahu bahwa saat pertama kali ia menyalakan api, sesuatu akan bangkit kembali. Sesuatu yang telah lama menunggu, mengendap dalam kegelapan, kelaparan lebih dari sebelumnya. Malam itu, di kota besar, pedagang kaya bernama Bagindo Karim berdiri di dalam dapur luasnya, mengamati barisan kuali yang berisi daging dan santan yang mulai menghitam. Para pekerjanya sibuk mengaduk dengan irama teratur. Suara sendok kayu beradu dengan pinggiran kuali, menciptakan harmoni yang seharusnya menenangkan. Tapi ada yang berbeda. Seorang pekerja tiba-tiba menghentikan adukannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia menatap ke dalam kuali dengan tatapan kosong. "Tuan, ada yang aneh." Suaranya hampir tak terdengar. Bagindo Karim mendekat dengan kesal. "Apalagi sekarang?" Ia mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Di permukaan rendang yang mulai mengental, sesuatu bergerak. Bukan buih santan atau minyak, melainkan sesuatu yang menggeliat, berputar seperti pusaran air kecil. Kemudian, di dalam cairan pekat itu, samar-samar muncul sesuatu. Sepasang mata hitam yang menatap lurus ke arahnya. Bagindo Karim tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap matanya, berpikir bahwa ia hanya lelah. Tapi ketika ia menatap kembali, mata itu masih ada. Kali ini, perlahan, sebuah senyum tipis mulai terbentuk di permukaan rendang, terbentuk dari bayangan minyak yang berkilauan di atas santan yang mendidih. Dan lalu, dari dalam kuali, suara itu terdengar. "Aku lapar." Seorang pekerja menjerit dan menjatuhkan sendok kayunya. Pekerja lain mundur dengan wajah ketakutan. Salah satu dari mereka berlari ke pintu, mencoba keluar, tetapi pintu dapur yang tadi terbuka kini tertutup rapat, seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya. Bagindo Karim mencoba menguasai dirinya. Ia menoleh ke arah para pekerjanya yang kini saling berpandangan dengan ketakutan. "Jangan bodoh, ini hanya permainan pikiran," serunya, meski suaranya sedikit bergetar. Tapi rendang di dalam kuali terus bergerak, berputar, dan suara dari dalamnya semakin jelas. Janji itu belum ditepati. Bagindo Karim mundur perlahan. Ia tidak pernah percaya pada cerita-cerita lama tentang kutukan atau roh yang menjaga rendang. Baginya, ini hanya bisnis, uang. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun, saat ia melangkah ke belakang, sesuatu yang dingin dan basah menyentuh kakinya. Ia menunduk dan melihat jejak hitam, seakan tangan-tangan kecil keluar dari kuali, merayap di lantai, menuju ke arahnya. Angin dingin tiba-tiba bertiup di dalam ruangan. Lampu-lampu berkedip-kedip, bayangan dari api di tungku bergerak, seperti ada sesuatu yang menari di dalamnya. Lalu, dalam sekejap, semua kuali di dapur itu mulai bergetar sendiri. Bunyi logam yang beradu memenuhi ruangan, semakin lama semakin keras, seolah ada yang marah. Dan di luar sana, jauh di nagari Minangkabau, ibu tua yang pernah mengalami kejadian serupa tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia bisa mencium bau hangus yang tak seharusnya ada. Ia tahu, kutukan itu telah menemukan mangsa baru. Sementara itu, di dalam dapur Bagindo Karim, satu persatu kuali mulai meluapkan isi mereka. Rendang hitam yang pekat merayap keluar, seperti hidup
mengalir turun ke lantai, mendekati kaki-kaki yang gemetar. Dan di tengah kekacauan itu, suara dari dalam kuali terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aku akan kembali. Bagindo Karim merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menjerit dan berusaha menarik kakinya, tetapi cairan hitam pekat itu semakin kuat, seolah memiliki tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Para pekerja berlarian, mencoba membuka pintu dan jendela, tetapi semua tetap tertutup rapat. Kuali-kuali terus bergetar, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dari dalam cairan rendang yang kini menggelegak tanpa api, muncul suara-suara lirih. Bisikan yang terdengar seperti doa-doa tua yang diucapkan dengan nada marah. Kau memasak tanpa hormat, kau menjual tanpa hati, kau melupakan asalnya. Bagindo Karim mencoba melawan, meraih meja di dekatnya untuk menarik dirinya menjauh dari genangan hitam itu. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Ia menoleh ke arah para pekerjanya, berharap ada yang menolongnya, tetapi mereka semua terpaku. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka tertuju ke dalam kuali terbesar di tengah dapur. Dari dalam kuali itu, sesuatu mulai muncul. Perlahan-lahan, bayangan hitam merayap ke permukaan, membentuk wujud yang mengerikan, seperti tubuh manusia, tetapi tanpa bentuk yang jelas, hanya berupa siluet hitam yang mengeluarkan aroma rempah yang ganjil, bercampur dengan sesuatu yang busuk dan tua. Lalu, mata itu terbuka. Sepasang mata hitam kelam, sama seperti yang pernah muncul di dapur ibu tua di Nagari Minangkabau. Bagindo Karim membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi suara itu mendahuluinya. Kau telah memanggilku, kau telah menghidangkanku. Kini waktunya aku mengambil bagian darimu. Tiba-tiba cairan hitam yang melingkari kaki Bagindo Karim merayap naik menyelimuti tubuhnya. Ia menjerit, mencoba meronta, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia tenggelam. Para pekerja hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan saat Bagindo Karim perlahan tersedot ke dalam lantai, seolah kegelapan itu sendiri menelannya. Jeritannya menggema di seluruh dapur, memantul di dinding, sebelum akhirnya lenyap dalam keheningan yang mencekam. Beberapa saat kemudian, pintu dan jendela yang sebelumnya terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin masuk, meniup sisa-sisa aroma rendang yang aneh itu. Para pekerja yang masih tersisa saling berpandangan dalam ketakutan sebelum berlari keluar, meninggalkan dapur yang kini kosong. Di sudut ruangan, di tempat di mana Bagindo Karim terakhir kali berdiri, hanya tersisa satu hal, sebuah kuali yang masih mendidih perlahan dengan satu porsi rendang di dalamnya. Dan di atas permukaan rendang itu, samar-samar tampak sebuah senyum tipis yang perlahan menghilang. Di Nagari Minangkabau, ibu tua itu kembali terbangun di tengah malam. Ia menarik napas dalam. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumahnya. Ia tahu kutukan itu telah menelan korban lain, tapi ia juga tahu ini belum berakhir. Di luar sana, seseorang masih akan mencoba memasak rendang dengan niat yang salah. Dan setiap kali itu terjadi, sesuatu akan kembali bangkit, sesuatu yang masih lapar. Beberapa bulan setelah hilangnya Bagindo Karim, pabrik rendangnya ditinggalkan begitu saja. Tak ada yang berani masuk. Para pekerja yang selamat memilih pergi jauh, meninggalkan kota tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun, meski bangunan itu kosong, ada satu hal yang tetap bertahan, aroma rendang yang aneh. Bahkan, setelah berbulan-bulan tanpa api menyala di dapurnya, orang-orang yang lewat masih bisa mencium bau rempah-rempah bercampur sesuatu yang lebih pekat, lebih busuk. Sesekali, di tengah malam, ada yang bersumpah mendengar suara sendok kayu mengaduk kuali di dalam bangunan kosong itu. Hingga suatu malam, seorang lelaki asing datang ke kota. Ia seorang pengusaha muda
yang mendengar tentang pabrik rendang yang terbengkalai. Baginya, ini adalah peluang emas. Ia akan mengambil alih usaha ini, menghidupkan kembali bisnis rendang dalam skala yang lebih besar, mengekspornya ke seluruh dunia. Dengan langkah percaya diri, ia memasuki dapur yang gelap. Debu menyelimuti segalanya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terhenti. Di tengah ruangan masih berdiri sebuah kuali besar, tidak berkarat, tidak rusak, seolah baru saja digunakan. Rasa penasaran menguasainya. Ia mendekat, menyentuh pinggir kuali. Hangat. Lalu, tanpa sadar, ia mengambil sendok kayu yang tergeletak di dekatnya dan mengaduk sisa cairan yang masih tertinggal di dalamnya. Tiba-tiba, aroma rendang menyeruak, begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan. Tapi ada yang salah. Bau itu terlalu menyengat, terlalu pekat, seperti sesuatu yang telah lama membusuk di dalam tanah. Lelaki itu tersentak saat ia melihat permukaan rendang di dalam kuali mulai bergolak. Perlahan, sesuatu muncul dari dalamnya. Sepasang mata, hitam, kosong. Dan kemudian, dari dalam rendang yang mengental itu, muncul sebuah tangan kurus dan pucat, dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam pekat. Tangan itu bergerak cepat, mencengkeram pergelangan tangan lelaki itu dengan kekuatan yang tak manusiawi. Ia menjerit, mencoba menarik diri, tetapi cengkeraman itu semakin erat, menariknya lebih dekat ke dalam kuali. Dari dalam cairan rendang yang bergetar, terdengar bisikan yang familiar. "Aku masih lapar." Dengan jeritan terakhir yang terputus, tubuh lelaki itu terseret masuk ke dalam kuali. Tak ada yang tersisa, tak ada jejak, tak ada darah. Hanya sendok kayu yang jatuh ke lantai dengan bunyi pelan menggema dalam ruangan kosong. Dan di permukaan rendang yang mendidih, sesaat sebelum akhirnya tenang kembali, muncul sesuatu yang mengerikan. Sebuah senyum tipis seakan puas telah mendapatkan korban baru. Sejak malam itu, pabrik rendang benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat. Orang-orang mulai berbisik bahwa siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dari rendang dengan niat serakah akan menghilang, ditelan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di Nagari Minangkabau, ibu tua itu kembali mendengar suara angin berbisik di jendela rumahnya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tapi ia tahu, kutukan itu belum berakhir. Di tempat lain, seseorang, entah di kota atau negeri jauh, pasti akan mencoba memasak rendang tanpa menghormati asal-usulnya. Dan saat itu terjadi, ia akan kembali